Harusnya sih ini tuh edisi Halloween. Tapi ternyata selain film horor, banyak lagi film yang belum sempat kuulas, belum sempat kutonton. Jadilah terpaksa edisi kali ini juga edisi campuran dari berbagai genre. Inilah edisi ke-11. Blue Beetle. It has its charms. Pusat di balik cerita superhero robot kumbang ini adalah keluarga Latin yang struggle dengan keadaan ekonomi. Dan karena berasal dari keluarga Latin itulah, kejadian seputar protagonisnya menjadi superhero pun jadi punya warna yang berbeda. Jika biasanya superhero merahasiakan yang terjadi kepadanya dari keluarga, maka Blue Beetle berubah persis di depan ayah, ibu, adik, paman, dan neneknya sekaligus. Masalah Blue Beetle juga adalah masalah bagi keluarganya. Bahkan ada sequence saat justru si superhero yang kekuatannya bisa menciptakan senjata apapun itu harus diselamatkan oleh keluarganya. Nah, ada momen-momen lucu dari sini, dan tentunya juga momen seru. Jika sutradara Angel Manuel Soto diberikan kreasi penuh, aku yakin film ini harusnya bisa lebih kuat lagi pada identitas dan perspektif keluarga tersebut. Sayangnya film Blue Beetle bermain aman, tidak mau mengambil terlalu banyak resiko dengan menjadikan ini film superhero Meksiko. Film ini bangunan superhero-nya amat sangat template. Korporat jahat, super army militer, super villain yang kekuatannya sama dengan superhero, hanya saja lebih bigger dan better. Ujung-ujungnya nonton ini aku tetap merasa bosan. Durasi 2 jam lebih itu kerasa banget karena meskipun identitasnya unik, tapi yang mereka lalui, plotnya, kejadiannya, terasa seperti yang sudah sering kita tonton. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Blue Beetle. Concrete Utopia. Bencana yang dipotret sutradara Tai Hewa Om dalam Concrete Utopia bukan exactly tentang runtuhnya tanah karena gempa, melainkan soal runtuhnya kemanusiaan. Potret yang sangat powerful dan bikin merinding. Digambarkan, manusia bisa seketika turn on each other, bisa saling serang gak peduli sama yang lemah, kalau urusannya udah tentang tempat tinggal. Demi menduduki suatu tempat, mereka bisa saling bunuh. Sekarang lihatlah keluar jendela dan kita akan lihat bentuk konkret dari yang disimbolkan oleh film ini. Di cerita ini penduduk satu-satunya apartemen yang masih berdiri berusaha survive, bertahan dalam apartemen, membentuk komunitas dan aturan-aturan sendiri. Sumber makanan, obat-obatan, dan air yang menipis membuat mereka tuh tega mengusir pendatang yang ingin mencari perlindungan. Padahal di masa sulit harusnya manusia bekerja sama, gak peduli dari mana dia berasal. Nah, film ini nunjukin dengan ironis bahwa pemimpin mereka di apartemen sebenarnya juga seorang pendatang, orang luar yang membunuh seorang penghuni apartemen sebelum bencana itu datang. Nah, film mengeksekusi ceritanya dengan luar biasa. Kita dibuat terus menyimak gimana komunitas ini bekerja, dengan ironi tadi membayangi di baliknya. Akan ada banyak sekali adegan-adegan yang menghasilkan perasaan yang kontras. Terkadang memang terasa over, tapi semuanya masih bekerja dalam satu kesatuan bangunan dunia yang senada. Dan kupikir cara film ini mengakhiri ceritanya pun terasa puitik. Benih-benih harapan itu mereka tebar, sehingga api harapan itu masih terasa hangat. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Concrete Utopia. No Hard Feelings. Ternyata Jennifer Lawrence bisa juga jadi girl on fire di film komedi. No Hard Feelings terasa bergelora dan penuh energi chaotic berkat penampilan komedik dari Jen Law. Dia nggak ragu untuk tampil total. Karakter yang dia mainkan, Maddie, padahal bukan tipe yang mudah untuk kita kasihani. Orangnya keras kepala, cuek, dan bukan exactly tipe kakak cewek yang anggun. Sikapnya itu kemudian dibenturkan saat Maddie kepepet duit. Maddie menerima loker dari pasangan kaya yang lagi mencari pacar bayaran untuk anak cowok mereka yang udah mau kuliah, tapi sampai sekarang belum pernah pacaran karena dia ansos dan sangat introvert. Dari sinilah komedi romantis karya Jin Stupnitsky ini jadi lain. Rootnya dari awkwardness yang timbul dari seorang tante-tante yang mencoba mendekati daun muda. Beberapa adegan awal cenderung hard to watch dalam artian ngenes, tapi disitulah poin dagang film ini. Relationship dua karakter sentral berkembang bukan lagi dari perasaan romantis yang dibuat-buat, tapi jadi genuine, hubungan yang saling mendewasakan. Rasanya sudah jarang kita dapat suguhan ringan tapi juga nekat serta nyeleneh seperti ini. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk No Hard Feelings. Pet Sematary Bloodlines. Aku jadi agak kasihan sama Stephen King. Tahun ini tuh dua cerita dikembangkan menjadi film yang benar-benar sebuah adaptasi lepas dari ceritanya.
Dan kedua film itu tidak benar-benar bagus. Pertama, film The Boogeyman yang malah melanjutkan cerita asli King dengan karakter-karakter baru. Dan sekarang, Pet Sematary Bloodlines mengambil posisi sebagai prequel dari cerita asli Stephen King. Maka film ini tuh ngarang bebas dari karakter-karakter yang sudah ada, sedikit banyak mengubah mereka menjadi sesuatu yang sama sekali tidak perlu. Sebenarnya sutradara Lindsay Anderson Beard masih respect. Dia berusaha mengarahkan dan menuliskan cerita ini semirip mungkin dengan vibe cerita-cerita King. Kota kecil dengan penghuni yang turun-temurun menempatinya itu dijadikan pusat cerita. Karakter-karakter penghuninya berusaha dikembangkan. Premis tanah yang semua makhluk yang dikuburkan di dalamnya bakal balik menjadi makhluk jahat coba untuk diperdalam, dipersonalkan. Film ini nyaris setengah berhasil melakukan itu semua. The best thing yang bisa dikubilang untuk film ini adalah dia seperti fanfic yang sangat bland. Sampai ke aspek horornya pun nanggung. Tapi masih oke sebenarnya, masih bisa jadi tontonan pengisi waktu lah. Tapi semua itu diperparah oleh hal-hal yang di-retcon, hal-hal yang beda sama materi aslinya. Jadinya film ini jadi konyol aja, jadi kayak ngada-ngada. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Pet Sematary Bloodlines. Strays. Ngomong-ngomong soal pets, nah ini baru film yang tentang hewan peliharaan yang benar-benar terasa seperti sebuah perjalanan liar. Paling tepat kita menyebut komedi garapan Josh Greenbaum ini sebagai film anjing. Karakternya 95% live action anjing dan tingkah mereka pun benar-benar anjing. Sepertinya memang film ini terutama memparodikan film-film tentang anjing peliharaan yang kebanyakan bicara tentang persahabatan antara anjing dan manusia. Di film ini yang ditekankan adalah persahabatan antara sesama anjing dan mereka mau balas dendam sama owner yang sudah melantarkan si karakter utama. Para anjing dan komedi di sini tuh vulgar dan raunchy abis. Ini bukan tipe film yang diputar untuk ditonton bareng keluarga. Tapi bukan berarti film ini nggak punya hati. Yang dialami Reggie sebagai anjing peliharaan sebenarnya menyedihkan. Pemiliknya sebenarnya nggak suka sama dia, tapi Reggie terjebak dalam some kind of toxic relationship yang membuat dia tuh merasa pemiliknya tuh akan sayang kalau dia nurut gitu. Udah dibuang pun dia ngerasa pemiliknya nggak lagi ngajak main. Reggie dealing with perasaan ini yang jadi bobot dramatis film. Karena bahkan kita manusia pun bisa terjebak sama relationship yang toxic seperti ini. Tone film boleh saja jadi agak random, tapi film ini lebih dari sekedar komedi jorok yang sebenarnya berusaha dijustify oleh film dengan menjadikan dirinya sebagai parodi film anjing. Bahwa anjing itu ya anjing, bahkan manusia bisa lebih anjing lagi. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Strays. Theater Camp. Agak susah sebenarnya mutusin film ini tuh satir tentang komunitas teater atau surat cinta terhadap mereka. Tapi boleh jadi inilah bentuk tertinggi dari sebuah passion dan kecintaan. Bahwa dia mampu mentertawakan sekaligus menceritakannya dengan penuh hangat. Theater Camp karya Molly Gordon dan Nick Lieberman akan ikut membuat kita jatuh cinta meskipun kita bukan teater geek seperti karakter-karakternya. Karena pada hatinya, film tentang influencer yang terpaksa menjalankan summer camp teater milik ibunya ini bicara tentang hal yang relate, yakni tentang tempat bagi anak-anak, bagi orang-orang yang not really fit in di dalam kehidupan sosial yang normal. Tentang orang-orang yang menemukan rumah dan keluarga dan mereka harus menyelamatkan rumah mereka bersama-sama. Lagu Camp Isn't Home yang jadi adegan musikal pamungkas di film ini sukses bikin emosiku jumpalitan. Banyak karakter yang ada di cerita ini. Permasalahan mereka punya benang merah, yaitu dilema antara stay di sana atau tidak, antara bertahan di passion dan mengejar mimpi atau menyerah kepada realita. Film mengambil posisi yang sangat berimbang, tidak menghukum, tidak mengolok pilihan manapun. Semuanya diserahkan kepada penonton untuk ikut memilih. Komedi film ini juga dituliskan dengan mumpuni. But I do think film ini bisa menjangkau lebih banyak penonton lagi jika either durasinya dipanjangin supaya penonton general bisa mengenal masing-masing karakter lebih lama, atau fokusnya dirapatkan ke satu karakter saja secara khusus. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Theater Camp. Totally Killer. Premis film ini ngingetin aku sama filmnya si Taissa Farmiga, The Final Girls tahun 2015. Kalau di film tersebut, protagonis ceweknya tersedot ke film slasher tahun 80-an yang dibintangi oleh ibunya dan dia di sana berusaha mencegah karakter ibunya mati. Nah, di film karya Namnatchka Khan ini, ceritanya adalah tentang protagonis cewek remaja yang kembali ke masa lalu untuk menggagalkan rencana seorang pembunuh berantai yang membunuhi ibu dan teman-teman ibunya di masa SMA.
Kedua film tersebut sama-sama mengandalkan referensi 80-an sebagai bumbu di balik bunuh-bunuhan. Tapi Totally Killer, referensi yang ada adalah nggak sebatas pada film horor. Ada Back to the Future, Halloween, bahkan hingga film-film remajanya John Hughes. Totally Killer bakal bikin totally kita tetap have fun dan bernostalgia sambil jejer-jetan ikut menebak-nebak pembunuhan. Naskah film ini nggak cuma berisi referensi sana-sini ternyata. Kecerdasan penulisan ditunjukkan dari konsep time travel dan gimana mereka menggunakan kesempatan itu untuk membandingkan dengan kocak antara remaja zaman dulu dengan remaja zaman sekarang. Dimana Jamie karakternya ini heran. Di tahun 80-an dia ngeliat kok orang-orang pada slow ngata-ngatain orang gitu kan. Sekolah yang pengamanannya juga nyantai. Apa-apa tuh nggak ribet kayak di tahun 2023 seperti yang ia alami. Sekaligus juga film memperlihatkan kepada kita bahwa slownya orang-orang zaman dulu ternyata berdampak agak ngeri pada anak zaman sekarang. Film ini did a great job ngangkat diskursus soal kebiasaan sosial pada dua era tersebut. Meskipun ini kan sebenarnya horor komedi yang dibuat sebagai tontonan ringan, permasalahan itu juga lantas terrefleksi kepada film. Film zaman sekarang seperti film ini sendiri cenderung harus jadi ribet dulu jika dibandingkan dengan horor zaman dulu yang cukup dengan bunuh-bunuhan saja. Pertanyaannya lantas dioper ke kita, zaman mana yang lebih baik? Maka dari itulah aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Totally Killer. Karena filmnya totally kompleks sebenarnya. Terakhir ada VHS 85. Franchise VHS tampaknya sudah resmi jadi staple setiap Halloween. Tahun ini mereka ngeluarin lagi dan tema besar kali ini adalah video-video horor, snuff film, dan rekaman ganjil dari tahun 1985. Sebagai antologi cerita, at least VHS semakin kreatif dalam menampilkan dan menempatkan 5 horor pendeknya. Kali ini film bermain-main dengan urutan. Ada cerita yang di-splash jadi 2 bagian supaya kita makin penasaran. Dan karena cerita-cerita ini random, nonton film ini ada sensasi masuk ke something unknown yang menambah minat kita ngikutin sampai habis. Padahal sebenarnya 5 horor pendek yang ada di sini menurutku nggak terlalu seram. Sebagian besar juga nggak benar-benar ngasih sesuatu yang baru. Meskipun memang mereka berusaha menghadirkan kesan cerita tersebut memang direkam di tahun 85. Kayak cerita tentang virtual reality yang dihadirkan dengan gaya monolog seseorang lagi perform di teater. Komedi atau satir cerita tersebut works karena dibuat dan ditonton oleh kita-kita yang tahu bahwa sekarang teknologi itu ada di mana gitu dan gimana masyarakat menggunakannya. Pada akhirnya segmen cerita ini sebenarnya adalah showcase horror gore yang memang jadi ciri khas di horror tahun 80-an. Ada juga segmen yang bermain-main dengan premis Pet Sematary tadi, yang di tahun 85 memang hitungannya masih novel horror yang baru populer, baru booming. Jadi cerita segmen ini adalah sekelompok pemuda-pemudi main di danau, lalu mereka ditembaki oleh seseorang misterius. Mereka yang mati di danau ternyata bisa hidup lagi, kayak di cerita Pet Sematary. Nah, segmen ini sebenarnya sangat fun, tapi sayangnya terlalu singkat. Dibagi jadi 2 bagian, tapi bagian keduanya yang melibatkan satu keluarga dengan perayaan Sinting juga terlalu singkat. Nggak banyak eksplorasinya gitu, membuat kita pengen lebih. Segmen Rory yang menjadikan pembungkus semua cerita juga terlalu singkat, padahal kisah creature-nya juga sudah bikin kita sangat penasaran. Segmen favoritku adalah Dream Kill yang melibatkan seorang detektif yang berusaha memecahkan kasus aneh, yaitu serangkaian kasus pembunuhan yang serupa dengan video-video rekaman yang ia tonton seminggu sebelumnya. Nah, kok bisa kan gitu? Nah, kayaknya memang jarang ada segmen di VHS yang ngasih horor surrealis kayak gini. Sementara itu, segmen yang paling tidak aku suka adalah God of Death yang terinspirasi dari gempa Meksiko di tahun 85. Buatku segmen ini tuh kepanjangan dan annoying karena kameranya bikin pusing. Secara overall aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk VHS 85. Oke, that's all we have for now. 4 film horor dari list ini menurutku sangat cocok untuk dijadikan maraton horor Halloween tahun ini. Bahkan Concrete Utopia bisa ditambahkan ke dalam list mengingat basically itu adalah horor kemanusiaan yang relevan dengan keadaan sekarang. Bagaimana dengan kalian? Apa list tontonan Halloween kalian tahun ini? Share di comments. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydeadseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydeadseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners
and there are losers.